Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah Ashar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, kita kaum muslimin di seluruh dunia baru saja melewati satu momentum penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah, yaitu momentum Idul Fitri. Karena itu tidak ada ucapan yang lebih baik di antara kita selepas Idul Fitri kecuali doa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah, amal salih yang kita lakukan selama Ramadan kemarin, dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanjutkan segala amal kebaikan kita selama Ramadan kemarin, sehingga kullu amin wa antum bi khair. Ya, sepanjang waktu, sepanjang masa kita berada dalam kebaikan. Allahumma amin. Doanya sebenarnya cukup sampai di sini, tapi kita orang Indonesia kayaknya belum puas kalau belum mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi minal aidin wal faizin itu fix, itu tambahan. Orang Indonesia, orang Malaysia, ya, orang Timur kalau di Haram sana nggak ada minal aidin wal faizin. Ya, apalagi mohon maaf lahir batin. Ya. Kenapa? Karena mohon maaf itu tidak harus nunggu Lebaran nih. Memaafkan juga nggak ada aturan nunggu bulan Syawal, nggak ada. Nah, lantas kenapa kita kemudian memanfaatkan Idul Fitri itu sebagai kesempatan untuk saling memaafkan, halal bihalal, ya, sehingga kadang ya, kalau Lebaran begini kita bisa halal bihalal itu bisa 10 kali. Iya. Di lingkungan kampung halal bihalal, di kantor sudah halal bihalal, ada sendiri halal bihalalnya. Nanti alumni itu mulai alumni SD, SMP, segala macam. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita ingin sejenak memahami apa sih sebenarnya Idul Fitri itu. Iya. Nah, Idul Fitri, kita sering mengartikannya sebagai apa, Bapak Ibu? Kembali kepada kesucian, betul? Nah, mengartikan Idul Fitri kembali kepada kesucian itu juga hanya orang Indonesia, hanya orang Malaysia. Yang punya bahasa itu orang Arab, nggak ada yang mengartikan Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Jadi mengartikan Idul Fitri sebagai kembali kepada kesucian itu sebenarnya adalah arti kreativitas orang Indonesia. Itu kreatifnya orang Indonesia. Meskipun Idul Fitri kalau diartikan kembali kepada kesucian ya nggak salah-salah amat. Ada kaitan dengan Ramadan. Mungkin Idul Fitri diartikan kembali kepada kesucian itu hasil utak-atik yang kebetulan gatuk gitu. Jadi Idul Fitri itu kan sebagai penutup
Ramadan. Nah, sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Hadis ini masyhur ya. Ini hadisnya. Qala li Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, li kepadaku. Ku di sini berarti Rasulullah. Siapa Jibril? Jibril. Ya, Jibril menemuiku, kemudian beliau menyampaikan kepadaku, raghima anfu abdin. Ini bahasa personifikasi sebenarnya ya. Raghima anfu itu mengarah kepada pencelaan terhadap hidung. Iya. Tetapi arti sebenarnya ini bentuk ya kalau dalam bahasa kitanya sering diartikan celaka. Raghima anfu abdin, celaka seorang hamba. Sungguh celaka seorang hamba. Siapa yang oleh malaikat Jibril disebut celaka? Dakhala alaihi Ramadan. Dia memasuki bulan suci Ramadan. Falam yughfar lahu. Sampai Ramadan lewat, dosanya belum diampuni. Ini sebuah celaan yang sebenarnya lebih tepat sebuah ungkapan keanehan, keheranan. Kok bisa? Kok bisa ada orang yang memasuki Ramadan sampai Ramadan selesai dosanya belum diampuni? Aneh betul. Iya. Nah, terus Rasul mengatakan apa? Fakultu, maka aku Rasulullah mengatakan amin. Amin di sini tidak diartikan semoga Allah mengabulkan ya, karena amin itu kan diartikan semoga Allah mengabulkan. Ya, tetapi kata amin yang diucapkan oleh Rasulullah ini menunjukkan persetujuan beliau. Ya, aku setuju. Ya, jadi tidak menyangga, ya, menyetujui apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Nah, berdasar hadis ini dan ada hadis yang lain yang serupa, itu menunjukkan berarti Ramadan itu memang bulan penyucian diri dari dosa. Sehingga kalau sampai lewat Ramadan dosa belum diampuni, itu memang betul-betul menakjubkan, kok bisa. Nah, karena Ramadan adalah bulan penyucian jiwa, begitu 1 Syawal Ramadan sudah selesai, berarti semua orang yang melewati Ramadan dalam keadaan suci. Iya, fitrah. Ya. Nah, ini utak-atiknya ya. Nah, ngepasi gatuk dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang enggak salah-salah amat. Walaupun itu sebenarnya tetap harus ya dalam konteks keilmuan ya tetap harus diartikan itu arti kreativitas. Atau bisa jadi ya, orang mengartikan Idul Fitri itu kembali kepada fitrah itu karena mengira kalau Id itu berasal dari kata ada ya'udu. Kan ada kemiripan ya. Jadi Id itu dianggap kata jadian yang asalnya adalah ada ya'udu. Nah, ada ya'udu kalau diartikan memang artinya kembali. Jadinya Id itu kembali. Cuma masalahnya kata jadian dari ada ya'udu itu bukan Id. Kata jadiannya adalah aud. Jadi sama seperti qala yaqulu qaulun, soma yasumu saumun, ada ya'udu audun. Jadi kalau istilahnya audul fitri, nah betul itu artinya kembali kepada fitrah. Ya, tapi Id itu bukan aud. Terus Id itu sendiri artinya apa? Arti sebenarnya dari Id tidak diartikan yang lain kecuali diartikan hari raya. Ya, jadi Idul Fitri artinya hari raya fitri.
Ya, tapi kita orang Indonesia kan nggak puas kalau menyebut hari raya Fitri, hari raya Idul Fitri. Double ya. Sama dengan malam Lailatul Qadar, padahal Lailatul itu artinya adalah malam. Jadi Id itu artinya hari raya. Iya. Nah, kalau Id artinya hari raya, yang namanya hari raya itu hari apa Bapak Ibu? Hari raya ya hari yang dirayakan. Dan ini memang sesuai dengan fakta yang ada di 1 Syawal itu. Iya. Jadi 1 Syawal itu memang hari di mana kita merayakan. Merayakan apa? Merayakan hasil dari segala kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Merayakan hasilnya. Dan memang sudah sewajarnya ya, kalau hasil itu dirayakan. Jadi Ramadan itu ya, kalau 1 Syawal sebutannya hari raya. Pernah dengar istilah panen raya? Ya, ada di mana-mana panen raya. Panen raya itu kan ya panen memetik hasil. Nah, yang panen raya siapa Bapak Ibu? Petani yang menanam. Tapi ada nggak pejabat yang ikut panen raya? Cuma ikut ya. Modal pegang arit, pegang padi yang sudah dipotong, itu pun yang motong bukan dia ya, yang motong petaninya, kasihkan, pegang, difoto. Tapi kan mereka sebenarnya tidak ikut panen. Yang panen adalah petani yang menanam. Dan bukankah itu fakta yang kita temukan di bulan suci Ramadan? Ramadan itu kan bulan menanam kebaikan. Musim tanam kebaikan itu ada di bulan suci Ramadan. Dan kita menanam kebaikan gak sendirian ya. Kita menanam bersama kaum muslimin yang lain. Sejak kapan startingnya? Ya 1 Ramadan. Sejak malamnya dimulai dengan tarawih, baca Quran, zikir ya. Siangnya kemudian kita puasa. Dan kita tarawih sejak tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 1 ya, puasa tanggal 1. Walaupun belum pernah puasa, walaupun ya, jarang sholat sunnah ya, kayaknya kok puasa susah gitu. Kalau memang sudah tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan ya puasa. Ya, jadi kayak petani kalau memang sudah waktunya nanam, kalau hujan ya udah susah-susah juga pokoknya nanam. Iya, tanggal 1 Ramadan kita menanam pohon kebaikan. 5 hari kemudian tanaman kebaikan kita sudah kelihatan enak dilihat. Iya, rasanya puasa kan sudah mulai membiasa. Tarawih juga sudah mulai. Iya, 5 hari kemudian tanggal 10 Ramadan seperti padi, amal kebaikan kita sudah mulai bertambah banyak ya, mungkin tanggal 1 Ramadan baca Qurannya 1/4 juz tanggal 10 kita masih 1/4 juz, naik jadi setengah juz, nambah lagi, zikirnya nambah, kualitas puasanya juga nambah. Kita akan terus memelihara amal-amal kebaikan kita selama Ramadan ya. Sehingga bisa jadi tanggal 15 Ramadan sudah mulai kelihatan tambah rapat ya tanaman kebaikan kita. 5 hari kemudian tanggal 20 Ramadan sudah mulai keluar buahnya. 27 Ramadan ya, buahnya semakin menguning. Dan 3 hari kemudian tanggal 1 Syawal saatnya memanen hasil dari kebaikan selama Ramadan. Panen. Iya, panen. Nah, pertanyaannya apa hasilnya? Kalau petani padi ya panennya panen padi. Kalau orang nanam durian ya panennya panen rambutan. Durian. Tapi kalau menanam kebaikan di bulan Ramadan, panennya panen apa Bapak Ibu?
kita pernah sampaikan, panennya adalah panen rahmat. Jadi yang kita panen pada tanggal 1 Syawal adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jumlahnya? Nah, itu masing-masing orang bisa berbeda. Ya, tapi yang jelas semua kita 1 Syawal kemarin itu panen rahmat. Ya, tapi kalau kita coba nengok sebentar di tanggal 1 Syawal, kira-kira panennya berapa nih Bapak Ibu? Karena ada orang yang panen rahmatnya itu 10 kilo. Kalau panen rahmatnya 10 kilo, sebulan sudah habis belum? Sudah. Banyak orang yang hari ini rahmat Allahnya udah habis. Sudah habis itu artinya ya udah kesan-kesan Ramadan itu hilang. Bahkan ada yang sudah hilang itu tanggal 2 Syawal. Sudah nggak lagi terasa itu ya, buah dari Ramadan itu. Tapi sangat boleh jadi ada yang panen rahmatnya sampai 10.000 ton. Nah, kalau sampai 10.000 ton, sampai ketemu Ramadan tahun depan masih ada nggak Bapak Ibu? Masih. Masih. Jadi belum hilang nikmatnya Ramadan tahun kemarin, ketemu lagi dengan Ramadan. Oh, berarti rahmatnya semakin bertambah. Nah, ini Bapak Ibu yang rahmat Allah menjadi hal yang sangat penting kita panen rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau sampai panennya 10.000 ton, itu berarti kita menjadi orang yang kaya dengan rahmat Allah. Kalau cuma 10 kilo namanya masih miskin rahmat Allah. Ya. Dan sebelum Ramadan sempat kita bahas ya tentang rahmat ini. Ya. Apa sih rahmat? Kita coba ingin mereview kembali. Rahmat itu kan kasih sayang Allah yang akan membuat apapun menjadi kebaikan. Jadi orang kalau kaya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang ada dalam hidupnya itu pasti akan jadi kebaikan. Jadi kalau sehat jadi kebaikan, kalau takdirnya sakit jadi kebaikan. Takdirnya kaya jadi kebaikan, takdirnya miskin jadi kebaikan. Dipuji orang jadi kebaikan, dihina orang jadi kebaikan. Pokoknya apapun. Bagi orang yang kaya akan rahmat, itu akan menjadi kebaikan, akan menjadi kesempatan untuk beramal baik. Dan belum selesai. Iya, menjadi amal baik yang membahagiakan. Jadi ada bahagia di dalam amal baik itu. Jadi logikanya kalau betul 1 Syawal kemarin ya, kita panen rahmat sampai bertonton, ya, berkintal-kintal, itu nanti akan terasa buahnya setelah Ramadan. Kita merasakan kebahagiaan kita itu ada pada saat kita sholat, ada pada saat kita baca Quran, ya, ada pada saat kita melakukan amal-amal kebaikan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam bingkai rahmat Allah kita akan melihat manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Ya, nah kita nanti akan lihat masuk yang mana. Nah itu nanti akan menentukan, menunjukkan ya, kita panen rahmatnya lebih, surplus, atau pas-pasan, atau kurang. 4 macam itu. Yang pertama adalah baik dan bahagia. Jadi ada orang yang baik dan dia bahagia dalam kebaikannya itu. Jadi dia bahagia itu karena kebaikannya, bukan karena harta. Kalaupun dia bahagia karena harta itu, dia bahagianya bukan karena hartanya, tapi ketika hartanya itu dipakai buat nolong orang. Jujur, dia bahagia. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kemudian dia tidak jujur, ya dia susah. Jadi orang baik yang bahagia. Yang kedua, baik tapi tidak bahagia. Jadi dia sudah baik tapi merasa hidupnya bahagia, sehingga kadang dia suka mengeluh, ya Allah, saya kan sudah baik, kenapa hidup saya susah gitu. Sementara yang lain gak sebaik saya tapi kok hidupnya bahagia. Nah itu tipe orang yang kedua. Yang ketiga, buruk dan bahagia.
Jadi dia bahagia dalam keburukan. Jadi kepuasan dia tuh kalau ngerasani orang didengar banyak orang. Tapi kalau sudah baca Quran rasanya penderitaan. Dan yang terakhir buruk dan tidak bahagia. Jadi sudah jadi orang buruk dan dia tidak bahagia. Hidupnya susah, hidupnya ngeluh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau lihat empat macam ini kira-kira kita masuk yang mana ini? Kalau kita ditanya kira-kira sudah jadi orang baik belum? Mau bilang iya kok kayak kurang percaya diri ya. Kalau disebut orang buruk juga ya enggak lah, masih mau sholat kok, masih mau ngaji. Berarti buruk enggak, baiknya belum. Jadinya baiknya OTW. Cuma pertanyaannya OTW-nya sejak kapan nih? Maka OTW-nya OTW yang mana ini? OTW Inggris atau OTW Jawa? Ojo takon wae. Saya sudah berangkat untuk jadi orang baik itu sejak balik itu. Puluhan tahun nggak nyampe-nyampe, ya udah ojo takon wae. Iya, tapi ini kan nggak boleh terjadi. Masa OTW terus jadi orang baiknya? Jadi orang baiknya OTW, kalau bahagianya, kalau dihina orang masih suka mangkal nggak? Nah, kalau masih bisa mangkal ketika dihina itu tandanya belum bahagia. Karena yang namanya orang bahagia itu ya udah, iya, dia bahagia, apa aja bahagia. Iya. Karena bahagia itu kan ada di dalam, bukan di luar. Kalau di luar namanya bukan bahagia, tetapi dibahagiakan. Kita ini bahagianya kapan? Ya kalau dibahagiakan. Karena kalau orang yang asli bahagianya adalah bahagia yang membahagiakan orang lain. Iya. Jadi kalau seandainya kita bisa bahagia dan bahagia kita dirasakan oleh orang lain, itu betul kita bahagia. Nah, dari 4 pilihan ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah, pada akhirnya kita punya satu kesimpulan bahwa orang itu hanya akan bisa baik dan bahagia dengan rahmat Allah. Jadi memang betul kalau 1 Syawal kemarin kita panen rahmat Allah, udah ya, kita bahagia. Kenapa? Karena bahagianya karena rahmat Allah. Bahagianya tidak kita tempelkan pada uang, pada harta, pada pujian, enggak, tetapi pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebagai satu contoh ya, dan ini mungkin ya termasuk utak-atik gatuknya orang yang mengaitkan Idul Fitri dengan memaafkan. Iya, dengan memaafkan. Memaafkan itu amal baik nggak Bapak Ibu? Ya, membahagiakan nggak? Nah ini tergantung ya. Tapi memang aslinya memaafkan itu amal baik yang membahagiakan. Amal baik itu, ya memaafkan itu amal baik, jelas kalau amal baik, dan membahagiakan. Membahagiakan itu artinya membuat kita senang. Ya, maka kalau kita coba cross check, ada orang berbuat salah kepada kita, ya, katakan dia menghina kita, terus kita maafkan dia, berarti kita sudah melakukan amal baik bernama memaafkan. Nggak sampai 1 jam dia ngulang kembali. Kalau dia mengulang kesalahan, berarti yang kita lakukan mengulang memaafkan. Tapi rasanya Bapak Ibu, rasanya memaafkan yang kedua itu membuat kita bahagia atau membuat kita mangkel? Bahkan tidak jarang orang mengatakan, percuma saya memaafkan dia kalau ternyata dia mengulang kembali. Tahu begini, mendingan gak usah saya maafkan. Apalagi kalau mengulang ketiga kalinya. Maka akan muncul ungkapan apa? Nggak ada kata maaf.
Kira-kira logis nggak Bapak Ibu? Hati-hati bilang logis, karena kalau kita bilang logis tandanya miskin rahmat. Kok bisa miskin rahmat? Logika sederhananya, kalau seandainya Bapak Ibu pedagang, iya, datang pembeli, seneng nggak? Seneng. Dia membeli satu item barang senilai 500.000. Iya, sementara dari item itu kita dapat keuntungan 10%. Berarti kan kita dapat untung 50.000. Udah, beliau kemudian pergi. Nggak sampai 1 jam, beliau datang lagi beli barang yang sama. Nilainya 1 juta. Seneng atau mangkel? Ya seneng lah. Ada nggak kemudian yang bertanya, ini orang apaan sih? Baru aja tadi beli, sekarang balik lagi beli barang yang sama, apa-apaan? Kayaknya nggak ada pedagang yang begitu. Diterima dengan bahagia, apalagi lebih banyak kan? Udah dilayani, dapat untung kan 100.000. Ya karena dia beli senilai 1 juta. Nggak sampai setengah jam, datang lagi beli item yang sama, barang yang sama, nilainya 5 juta. Seneng nggak? Nggak ada pedagang yang nggak seneng. Disambut dengan sukacita, betul? Sekarang kalau dikaitkan dengan memaafkan, sekali orang berbuat salah kita maafkan, dapat pahala nggak? Dapat. Nggak sampai 1 jam dia mengulang kembali, kita maafkan. Memaafkan yang kedua pahalanya sama atau beda? Lebih apa? Lebih banyak. Dan cara memaafkannya sama nggak dengan yang pertama? Sama, nggak ada beda. Ngulang lagi, ya tinggal dimaafkan. Maka bertanyaannya, kenapa kalau yang datang itu pembeli yang mengulang, beda dengan orang yang berbuat salah yang mengulang? Nah ini sebenarnya faktornya ada pada sejauh mana kita memiliki rahmat Allah. Karena memang memaafkan itu kan berarti membebaskan diri kita dari segala belenggu yang membuat hidup kita tidak bahagia. Betul? Orang yang nggak mau memaafkan itu kelihatan hidupnya bahagia nggak? Nggak. Nggak. Hidupnya nggak bahagia. Padahal dengan memaafkan itu kan membebaskan diri dari belenggu kebencian, belenggu permusuhan, terbebas dari belenggu. Apalagi memaafkan itu dapat pahala. Kita aja kalau ngelihat pengalaman anak-anak kita ya, Ramadan, satu Syawal ya, Idul Fitri, dapat THR, dapat amplop gitu ya, THR itu kelihatan wajahnya seneng gitu. Padahal kalau dibandingkan antara pahala memaafkan dengan dapat THR, nilainya lebih banyak mana? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada satu lagi, memaafkan. Ya. Memaafkan itu artinya apa? Memberi maaf. Memberi maaf. Ini pertanyaan. Mana yang lebih gampang? Memberi uang atau memberi maaf? Ini semua sebenarnya logika-logika ini menggambarkan betapa kita memang belum kaya rahmat. Memberi uang atau memberi maaf? Memberi uang kan lebih gampang, betul? Padahal kalau kita mau telisik, kalau kita memberi uang, berarti uang kita berkurang. Logika memberi uang kan berkurang ya. Ini THR kemarin kita punya anak 5, iya, dikasih THR oleh adik-adik kita, oleh kakak kita. Mereka juga punya anak, otomatis kita harus apa? Kasih juga kan? Anak kita 5, sementara ponakannya 30.
Anak kita dapat 100.000 satu orang, berarti 30 itu harus kita kasih masing-masing 100.000, 3 juta. Berarti uang kita otomatis berkurang 3 juta. Real, kelihatan berkurang. Tapi kalau kita memberi maaf, apa yang kurang? Apa yang kurang dari diri kita? Nggak ada. Lantas kenapa memberi maaf itu terasa lebih berat daripada memberi uang? Itu sebenarnya kalau pakai logika, logis nggak? Enggak. Karena memaafkan dia, memberi maaf ke siapa? Ke yang membutuhkan. Ya jelas kepada yang membutuhkan. Kalau yang nggak butuh, kita nggak akan memberi maaf kan. Nah, siapa yang membutuhkan maafnya kita? Siapa Bapak Ibu? Siapa lagi kalau bukan orang yang mencela dan menyakiti serta menzalimi kita? Betul? Ya. Mereka lah yang butuh kata maaf dari kita. Dan kalau kita perhatikan, orang yang suka mencela, menyakiti dan menzalimi sejatinya adalah orang yang sedang dalam keadaan tidak bahagia. Betul Bapak Ibu? Ya. Mereka yang suka mencela itu adalah orang yang hidupnya tidak bahagia. Bahasa lainnya miskin bahagia. Iya. Karena itu marah, mencela, menghina, mencaci adalah maklumat bahwa diri ini sedang miskin bahagia. Jadi kalau ada orang marah-marah itu dia kasih pengumuman, nih saya nih lagi miskin bahagia. Ya. Sebenarnya begitu dan memang begitu. Jadi kita kalau ngelihat ada orang marah-marah itu, kita ngelihat dia orang yang apa Bapak Ibu? Ini orang lagi nggak bahagia nih. Ini orang lagi nggak bahagia. Karena nggak mungkin orang yang bahagia itu marah. Karena memang hanya orang yang miskin bahagia yang senang mencela dan menyakiti sesamanya. Ya, ini memang hukum kehidupan. Sementara orang yang kaya bahagia tidak akan senang mencela dan menyakiti sesamanya. Gak ada rumus orang yang kaya bahagia itu mencela dan menyakiti sesamanya. Karena orang yang kaya bahagia hanya ingin membahagiakan sesamanya. Nah, memaafkan itu berarti memberikan bahagia untuk orang yang dimaafkannya. Iya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata maaf sangat membahagiakan orang yang dimaafkan. Betul? Kita saja kalau berbuat salah dan kalau kemudian diberi maaf itu bahagia nggak? Bahagia. Ya bahagia. Dan tentu saja akan menambahkan kebahagiaan untuk yang memaafkan. Tapi hukum ini hanya berlaku untuk orang yang kaya bahagia. Sebagai penutup, ada kaitan dengan orang yang kaya uang. Ya. Kalau Bapak Ibu tiba-tiba dapat uang 9 miliar, dan karena Bapak Ibu orang yang baik, tentu tidak ingin uang itu dinikmati sendirian kan? Pengen berbagi. Siapa yang kita beri uang? Kita pernah sampaikan ini. Siapa yang tidak punya uang? Kalau teman, ya kita cari teman yang nggak punya uang. Kalau saudara, siapa nih saudara saya yang nggak punya uang? Kalau tetangga, siapa ini tetangga yang tidak punya uang? Dialah orang yang pertama kali kita kasih uang. Itu kalau kita kaya uang. Kita tidak akan mungkin memberi uang orang yang sudah banyak uangnya. Buat apa? Dia sudah banyak uang. Lebih baik akan saya cari orang-orang yang nggak punya uang. Itu logika logisnya. Skala prioritasnya adalah kita mendahulukan yang tidak punya uang. Maka logikanya, kalau kita kaya bahagia, kan kita tidak ingin menikmati bahagia itu sendirian. Kita ingin berbagi kebahagiaan. Siapa yang pertama kali kita bahagiakan? Siapa yang menyakiti kita? Yang hidupnya tidak bahagia kan? Yang hidupnya tidak bahagia. Nah, hukumnya siapa yang hidupnya tidak bahagia? Yang membenci kita, yang menyakiti kita. Berarti betul nggak Bapak Ibu? Bahwa orang yang kaya bahagia adalah orang yang senang membahagiakan orang lain. Dan seminimal-minimalnya kita membahagiakan orang lain
adalah memberi maaf orang-orang yang menyakiti kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memaafkan itu bisa jadi cara orang zaman dahulu mengajarkan kepada kita, kita panen rahmatnya berapa. Karena tidak jarang dijumpai ada orang yang hari ini belum mau memaafkan kesalahan temannya, belum mau memaafkan kesalahan saudaranya, padahal kesalahan teman dan saudaranya itu sudah 4 tahun yang lalu. Kalau sudah 4 tahun yang lalu berarti ketemu syawalannya berapa kali? Nah, berarti selama ini syawalan halal bihalal itu artinya apa? Artinya dia masih miskin rahmat. Iya. Karena itu sebenarnya Bapak Ibu, halal bihalal dan syawalan itu ya semacam madrasah ya. Betulkah, pantaskah saya syawalan kalau ternyata saya belum mau ya memberi maaf, belum mau membahagiakan orang-orang yang membenci, orang-orang yang menyakiti kita ya. Nah, bahasan berikutnya, siapapun tidak akan mungkin bisa kaya bahagia kecuali dengan menjaga istiqomah di dalam iman. Ya, karena Imam Rasul menisyakan puasa Ramadan, ya, qiyamul lail itu harus imanan wahtisaban. Berarti sebenarnya ruh yang kita bawa adalah bagaimana amal-amal setelah Ramadan ini pun kita lakukan betul-betul atas dasar iman dan ihtisab. Nah, bagaimana kita bisa menjaga istiqamah dalam iman, istiqamah dalam ihtisab? Mungkin ini bahasan kita di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Dan ya Allah wa iyyakum, demikian Bapak Ibu, ada tanggapan? Kayaknya udah bahagia semua nih. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.